Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk memasukkan transaksi-transaksi modul penjualan ke dalam Accurate. Nah, di sini ada kurang lebih 28 transaksi yang harus kita masukkan ke dalam Accurate. Dengan langkah pertama, kita lihat transaksi yang pertama. Di sini transaksi pertama 1 Januari 2019 melakukan penawaran penjualan handphone kepada Cyberphone Center. Salesman-nya adalah Hamza Ahmad dan diberikan potongan pembulatan sebesar 9.500 dan ditaksir biaya angkutnya sebesar 500.000. Di dalam buku yang Anda miliki itu sudah diberikan langkah-langkah yang harus Anda ikuti di situ. Nah, langkah pertama kita masuk ke dalam activities, sales, dan sales quotation. Oke, saya lanjut ke Accurate. Dan di dalam Accurate ini, Anda lihat pojok kiri atas, di situ ada activities. Kita fokus ke transaksi yang pertama, activities, kemudian masuk ke dalam sales, sales quotations. Di sini pilih Cyberphone Center. Ya, lalu Anda lihat di sini untuk quote numbernya tertulis 1000, kemudian tanggalnya 1 2019, masukkan handphonenya, itu diskonnya 5 T, kemudian 3350, ini 10, diskon 5 T, kemudian 6610, ini 2%, sorry, 10, di sini 2, di sini T, kemudian 8310, di sini 10, di sini 2, di sini T, kemudian tadi dikatakan bahwa di dalam transaksi itu diskonnya 9.500, lalu ya angkutnya 500.000. Jadi total invoice-nya adalah 283.891 ya. 83891. Kemudian jangan lupa Anda tulis description-nya, orang penjualan ke Cyber One Center. Oke, kemudian Anda save dan close. Kemudian Anda lihat di transaksi yang kedua, jadi saya tidak akan beralih tampilannya ke dalam modul, tapi Anda harus lihat juga modulnya. Jadi dalam transaksi kedua itu ada penawaran penjualan kepada mitra elektrik, salesman-nya Hamzah Ahmad, nilai tukar 1 US dollar yang 14.100, diskonnya adalah 2 plus 3. Namun sebelum kita masuk ke dalam sales quotation untuk transaksi 2, kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk customer mitra elektrik. Penyesuaian dalam hal apa? Penyesuaian dalam hal sales price level. Jadi sales price level itu ada 1 sampai 5, di mana level 1 sampai 2 itu untuk rupiah, level 3 untuk US dollar, kemudian level 4 untuk mata uang Singapura, dan level 5 untuk yen. Ya, oleh karena itu, Anda pilih di sini list customers, kemudian cari mitra elektrik, lalu di bagian sales Anda pilih 3, karena di tempat saya sudah 3, saya tinggal OK. Kemudian jika Anda belum, maka Anda pilih 3 di sini, lalu klik OK.
Ya, kemudian kita pilih transaksi 2 dengan melakukan langkah berikut, activities, sales, sales quotation, kemudian pilih mitra elektrik, kita cari mitra elektrik, kemudian untuk 1 US dollar yang kita taruh 14.100, kemudian di bagian quote number 1001, lalu tanggalnya jangan lupa 0201/2019, item yang dibeli TV ya, TV 14 F3 sebanyak 10, T, kemudian 20 N3, 10, T, kemudian 25 LS, T, lalu 25 LX, T. Setelah itu kita fokus ke subtotal nilainya 8.840. Ya karena tadi diskonnya adalah 2 plus 3, kita tulis 2 plus 3, kemudian di sini 0, description kita tulis penawaran penjualan ke mitra elektrik. Ya, saya ini 2 plus 3. Ya, sepertinya ada yang salah. Kita coba ulangi lagi ya. Saya delete pertama, kemudian kita masukkan 25 LX, 25 LX, 10, ya, 840. Kemudian sini, oke, 2 plus 3, sudah sesuai dengan yang ada di modul ya. Jadi totalnya 8840, di sini diskonnya 2 plus 3, kemudian total invoice-nya 9724. Lalu kita tulis di description penjualan ke mitra elektrik. Nah, setelah itu save and close. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 3. Caranya sama, sales quotations. Sebenarnya Anda langsung save and new juga bisa, tetapi eh, saya tidak suka banyak tab di sini, jadi saya pilih save and close. Oke, saya lanjut ke transaksi 3. Di sini transaksi 3 menawarkan penjualan TV kepada CV5 bersaudara. Salesnya Hamzah Ahmad, diskon pembulatannya 4,67. Nah, karena di sini belum ada eh, kolom untuk menuliskan atau memilih salesman, maka kita masuk ke dalam setup, kemudian preference, lalu di feature, kita klik use salesman. Use salesman, ya nanti akan muncul di sini penjual. Baik, saya langsung ke transaksi 3, CV5 bersaudara, kemudian sesuaikan nilainya.
Ini kita oke. Salesman, karena di sini belum ada nama salesman, maka kita klik New Salesman, lalu tulis Hamzah Ahmad, kemudian oke, lalu klik item 850 untuk AMD Durance, kemudian di sini 10, diskonnya 0%, oke, kemudian AMD 900, 10, oke, kemudian AMD Thunderbird 10, oke, Asus 10, T, ya, di sini terlihat angkanya berbeda ya dengan yang ada di modul. Kenapa? Karena saya belum melakukan penyesuaian untuk sales price level. Nah, oleh karena itu kita lakukan langkahnya seperti tadi untuk penentuan sales price levelnya. Pilih customer, kemudian CV 5 bersaudara, ke sales price levelnya level 4, klik OK. Ya, jadi kita perlu penyesuaian di sini. Karena ini sudah kita tulis, maka kita hapus terlebih dahulu untuk penulisan quotation ini. Kita ulangi lagi. Kita tidak perlu simpan, tapi kita lakukan mengulangi lagi sales quotations CV 5 bersaudara, kalau nggak salah. CV 5 bersaudara, kemudian tanggalnya jangan lupa 0301/2019, penjualnya kita pilih Hamzah Ahmad, lalu itemnya 850, ini 10, T, kemudian sini 900, 10 juga, lalu Thunderbird, di sini 10, T, kemudian Asus, 4PL, di sini 10, T, ya. Setelah itu kita cocokkan nilainya dengan yang ada di modul. Subtotalnya adalah 11.994,667. Dan di sini untuk diskonnya 4,67. Tidak ada biaya angkut ya. 13.188.99.667. Ya, oke. Description-nya kita tulis penawaran, penjualan. Setelah sudah kita klik save and close. Kita lanjut ke transaksi 4. Transaksi 4, Anda baca modul. Transaksi 4 itu adalah perusahaan menerima tanggal 3 Januari, perusahaan menerima handphone dari Cyberphone, terminnya 210N30,
terima uang muka transfer ke BCA sebesar 25 juta, kemudian diberikan potongan pemberatan sebesar 9.500 dan taksiran biaya angkutnya adalah 500.000. Kita langsung ke activities, lalu sales quotations. Oh sorry, tadi kan menawarkan ya, menerima, oh, sorry, menerima ya. Menerima pesanan handphone. Jadi kalau menerima sales order, kemudian Cyberphone Center, lalu kita tulis di sini PO numbernya SO 04 101 003 0301 2019 0401 2019 shipping point Hamza Ahmad ya CNE, kemudian di sini kita tulis 3315 10 5 2 350 10 5, kemudian 6610 10 2 T, kemudian di modul untuk item terakhir itu adalah Asus P4BL. Nah, itu salah ya. Seharusnya eh karena ini HP berarti kita pilih Nokia 8310 Grey Like. Ya. Nanti nilai unit price-nya akan sama seperti di modul ya. Jadi itu bukan Asus P4BL tetapi Nokia 8310 Grey Like. Ya, nanti nilainya adalah 2.435.000 per unitnya. Nah, quantity yang kita tulis 10, sales price-nya diskonnya adalah 2, ini T, lalu jangan lupa di dalam diskonnya, di sini 9.500. Kemudian biaya angkutnya 500.000. Temu, lalu jangan lupa tulis description, pesanan handphone. Sini account payable. Setelah itu, karena kita menerima uang muka transfer ke BCA, kita klik down payment. Ini kita klik OK. Di bagian sales invoice, Anda tulis di dalam unit price ini sebesar uang muka yang ditransfer, 25 juta. Kemudian kita cross-check untuk invoice number. Invoice number kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Pastikan total subtotal benar, 25 juta. Kemudian total invoice-nya 25 juta. Ini sudah sesuai ya dengan yang ada di modul. Lalu setelah itu kita klik sales receipt. Di bagian ini kita lihat di sini cek number yang kita tulis BCA
Tanggalnya kita rubah. Jangan lupa diisi centang bayar. Kemudian pastikan Anda klik icon yang seperti kalkulator di sini. Anda klik. Setelah itu, save and close. Nanti akan ada tulisan bahwa 25 juta itu sudah terbayar. Kita close. Lanjut ke aktivitas transaksi 5. Transaksi 5 ini berkaitan dengan menerima pesanan juga, tetapi dari mitra elektrik ya. Kita pilih activity, sales order, kemudian mitra elektrik, nilai exchange rate-nya sesuaikan dengan yang ada di modul, 14.100, lalu tulis PO number-nya, lalu kita tulis description. Setelah itu, kita cross-check kembali, totalnya sudah sesuai seperti yang ada di modul. Klik, jika sudah, Anda klik save and close. Transaksi 6, activities, sales order, pilih CV5 bersaudara, ini nilainya 10.300 sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian PO number-nya SO.04 103 1301 2019 1301 2019. Di sini ada FOB shipping point salah satunya Hamzah. Di sini JNE. Lalu di sini 850.
Sudah, pastikan angka totalnya sudah sesuai. Di sini diskonnya 4,67. Kemudian klik down payment. Di bagian sini kita eh, sesuaikan isinya. Kita sesuaikan seperti yang ada di modul ya. Press ya. Oke, cek untuk bagian sini. Nah, total invoice-nya adalah 1.500. Di dalam modul itu terdapat keterangan di sebelah total invoice, yaitu total text included. Anda bisa memasukkan ini dengan cara unchecklist untuk sini, kemudian Anda checklist lagi. Nanti dia akan muncul text included. Jika sudah, klik sales reshape, klik OK. Kemudian di bagian ini kita pilih BCA rupiah, masukkan nomornya, tanggal kita masukkan. Setelah itu, kita jangan lupa untuk checklist bagian bayar, ya. Lalu tekan icon yang kalkulator ini, dan ini dia akan muncul jumlah check amount-nya berapa, ekuivalennya berapa. Lalu tinggal Anda sesuaikan nomor formnya, tanggalnya juga Anda sesuaikan. Kemudian setelah selesai, Anda cross-check lagi. Di sini adalah total owing-nya 2.900, total payment-nya 1.363.6364. Oke, kalau sudah sesuai semua, tinggal Anda save and close. Kita masuk transaksi 7. Di dalam transaksi 7 ini, tanggal 13 Januari, perusahaan menerima uang muka atas penjualan dari CV5 bersaudara. Tanggal 12 Januari sebesar 1.000 dolar Singapura ya, dengan kurs transaksi sebesar 1 dolar Singapura itu 10.300 dengan fiscal rate-nya 10,476. Nah, untuk transaksi 7 ini kita tidak masuk dalam activities, tetapi kita masuk ke dalam list. Nah, ke dalam list, kemudian masuk ke sales order, kita checklist filter by date
untuk menampilkan semua. Kalau kita checklist untuk filter by date-nya, maka hanya akan menampilkan tanggal-tanggal yang sudah ada ketentuan yang ada di dalam tabel ini ya. Kita checklist aja untuk melihat semua apa namanya melihat semua sales ordernya ya. Lalu kita pilih CV5 bersaudara. Setelah kita pilih, kemudian kita lihat eh, tampilannya di sini apakah sudah sesuai dengan yang ada di model atau belum. Jika sudah, Anda klik down payment. Kemudian di bagian unit price Anda tulis 1000. Jadi kita ubah sesuai dengan besaran yang uang muka di sini ya, 1000. Lalu bagian sini jangan lupa oke sini tanggalnya kita sesuaikan. Kita tulis description-nya. Kenapa di sini uang muka 2? Karena sebelumnya kita sudah menerima uang muka 1.500 ya untuk Singapura dolar, dolar Singapura. Lalu kita lihat subtotalnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, maka kita bisa masuk ke sales receipt. Sales receipt. Oke, sales receipt, kita eh, sesuaikan tanggalnya. Jangan lupa Anda checklist bagian invoice 1017. Checklist. Kemudian jangan lupa Anda klik icon seperti kalkulator ini ya, untuk memastikan lagi bahwa jumlah yang dimasukkan adalah sudah benar. Phone number-nya disesuaikan. Ya, sudah. Jika sudah, maka kita save and close. Ini kita harus tulis uang muka dari CV. Terus, lalu kita bisa lihat list untuk sales ordernya untuk memastikan kembali. Ya. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi 8 ya. Transaksi 8 itu perusahaan mengirimkan semua barang yang dipesan dari Cyberphone. Jadi kita masuk ke activities, sales, delivery order, kemudian pilih Cyberphone.
Di sini kita pilih sales order, klik ini, kemudian klik OK. Jadi dia akan muncul item yang ada di gudang. Lalu sesuaikan PO number-nya. Oke, kalau sudah kita save and new. Oke, kita lanjut ke transaksi 9, activities, sales, delivery order. Karena kita tadi save and new, maka otomatis langsung ke bagian delivery order ya. Kemudian di sini kita pilih Mitra Elektrik, SO kita pilih, lalu PO number yang kita sesuaikan. Karena yang dikirimkan itu adalah TV 14 in dan 20 in, maka yang tidak dikirim kita delete. Jika sudah, maka kita berikan description di sini. Kirim pesanan ke Mitra Elektrik. Kemudian, jika sudah, save and new. Lalu di bagian berikutnya, tanggal 6 Januari, perusahaan mengirimkan 8 TV CVC 25LZ dan 8 TV GVC 25LX. Maka ini masih customernya Mitra Elektrik, SO, mau kita pilih. Nah, quantity nilainya 8 ya. Quantity nilainya 8. Lalu ini tetap hanya tanggalnya saja yang kita rubah. Jika sudah, save and close. Kita lihat berikutnya, transaksi berikutnya, tanggal 10 Januari 2019. Nah, untuk transaksi tanggal 10 Januari 2019 atau transaksi 10 kita masuk dari list, kemudian sales order, kemudian kita pilih Mitra Elektrik,
Mitra Elektrik. Lalu checklist yang sini. Yes. Nanti di sini diberi keterangan close ya, otomatis ada tulisan close. Lalu setelah itu kita save and close. Save and close. Nah, refresh. Nah, kemudian lanjut ke transaksi 11. Transaksi 11. Transaksi 11 ini berkaitan dengan faktur penjualan dari pesanan penjualan ya. Baik, untuk transaksi 11 kita masuk ke activities, sales, sales invoice, kemudian pilih CV5 bersaudara, pilih sales order, kita checklist ini, ya sudah, kita sesuaikan di sini, 15/01/2019, 13/01/2019, 1476 format, juga sudah, di sini 4,67, 3118, invoice text numbernya 001, 5 bersaudara. Oke, kalau jika sudah, kita pastikan isian yang ada di aggregate itu sama dengan yang ada di modul. Save and new ya. Nah, untuk melihat pekerjaan kita sebelumnya, Anda bisa klik tanda panah ke arah kiri. Itu akan melihat tampilan sales invoice yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat di bagian bawah sini, dan Anda lihat juga di modul, untuk balance dipastikan sama ya. Pastikan sama. Oke, jika sudah sama, kita lanjut ke sales invoice yang selanjutnya. Anda bisa tekan panah yang ada di hijau ini, klik, kemudian taksasi 12, saya perform, pilih DO, down payment, kemudian pastikan tanggal invoice date-nya adalah sudah benar sesuai dengan yang ada di modul 05/01/2019. Lalu invoice text number.
Kita pilih break in customer, break change, break charge to customer invoice. Pastikan angka yang di sini sudah sesuai. Kemudian di bagian sini itu tertera down payment 25 juta. Nah, sedangkan yang ada di modul itu nilainya adalah nol. Ya, supaya kita mengenolkan ini, kita delete down payment, ya, kita delete. Nanti nilainya adalah nol untuk down payment ya. Kemudian setelah sudah, kita klik save and new ya. Save and new. Kita cross check nilai transaksi sebelumnya. Terutama di bagian bawah ya, balance-nya 79.731.377, set custom diskonnya 1670.447,04. Sudah sesuai, kita lanjut ke transaksi 14. Transaksi 14 ini ke Mitra Elektrik. Ini 13.900. Oke, checklist dua kali. Kemudian sesuaikan PO number-nya. Jika sudah, sesuaikan invoice text number. Pastikan angkanya sudah tepat bagian sini. Jika sudah, save and new ya. Oh, bagian sini ME 26. Save and new. Kita cek apakah nilainya sudah sesuai. 7661, 1161. Oke ya, sudah sesuai ya. Lanjut transaksi 15. Itu ke PT Indah Kompu Teknik. Kita catat di sini OND, quantity-nya 2, kemudian 900, quantity-nya 2, Thunderbird, ini 3, diskonnya kita tulis ya, 5, 2 plus 3, di sini 5.
Tanggalnya jangan lupa, ya shipping point, ambil sendiri. Ini Siti Jamilah, karena Siti Jamilah belum ada di dalam daftar kita, kita buat new salesman. Dr. Siti Jamilah. Oke, kita lihat bagian subtotalnya sudah sesuai. Kemudian kita lihat invoice next number-nya. Jika sudah, save and new. Kita cek lagi. Transaksi 16 sama activity sales invoice. Kita masuk cash IDR. Kemudian TV, diskonnya 10%. Lalu VCD PX7, PX75, ini 10% juga. Kemudian kita masuk ke invoice date, FOB shipping point. Ini kita ambil sendiri. Jangan lupa Siti Jamilah. Inf- Oke. Di sini tidak ada invoice text number. Kalau seperti itu kita cancel dulu. Jangan Anda save. Kita ulangi. Activities, sales invoice. Ya, saya lanjut. Transaksi 16 ya. Transaksi 16. Activities, sales invoice. Terakhir kita PT Indah Komputeknik ya. Berarti sekarang ke cash IDR. Cash IDR. Kemudian itemnya 20N3. Kemudian PX7.
Jamila, kemudian invoice text number 005, 005, 4, tulis tagihan penjualan cash, kemudian di situ kita lihat kita kurang satu ya, 20N3, kemudian ya kita lanjut transaksi ya 16. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan yang ada di modul. Invoice numbernya 1020, invoice date-nya sesuai, ya kemudian invoice text numbernya sudah sesuai. Kalau sudah, kita klik sales reshape. Nah, sepertinya laptop saya ada masalah. Ya, saya lanjut ya. Jika sudah, klik sales reshape. Kemudian, please klik cash IDR. Ini cash rupiah. Lalu cek numbernya 04,01,005 tanggal 28, tulis penjualan tunai di sini 019 8 Januari 2019. Kemudian jangan lupa di checklist bagian bayar. Kita lihat sales invoice sebelumnya. Oke, di sini kita kurang menuliskan, ini kita cancel. Diskonnya kita taruh 10% karena nilainya berbeda ya. Wah, dua, oke, 2154. Nah, ya, sudah sesuai. 2154, 4,67, 2370, 1309. Kemudian kita klik Sales Reshape. Oke, kasih cash rupiah 04,1,005. Ini 19. 2370 139, total paymentnya oke, save and close. Save and close, kita lihat 2370.
Ya, sudah selesai transaksi 16. Kita transaksi 17. Activities, sales invoice, PT Emas, PT Emas Sentosa. Kemudian kita sesuaikan dulu. Destination, klik 2 kali, masuk new item, masuk service, lalu di sini tulis SC 001, titik 1, sel khususnya T, kemudian GL akunnya, save files komputer, item discount order. Sudah sesuai, kita klik OK. Eh, tinggal sesuaikan kuantitinya. Unit price-nya 50.000, diskonnya 10 T. Kemudian lanjut ke jasa rakit PC. Jasa rakit PC. Sale purchase-nya kita T. Ini device komputer. Tim item discount order. Klik OK. Quantity 10. Nilai 400.000. Diskon 10. Kemudian pasang jaringan lens. Ini di sini 10, 150. Lalu 400.000. Nah, 5.400.000. Ini tidak ada. Total invoice-nya 5.940. Invoice text number yang kita tulis 006 006 14 23 45 67 8. Tanggalnya sudah sesuai. Kemudian si tagihan penjualan jasa ke PT Emas Sentosa. Kalau receivable, kalau sudah kita masuk ke sales receipt. Kita masuk ke sales receipt, kita pilih Mandiri, Mandiri Rupiah, kemudian kodenya 01.
Oke, kita checklist. Pastikan sudah sesuai. Setelah itu, save and close. Oke, sudah dibayar. Lalu transaksi 18 itu berkaitan dengan penjualan grouping. Nah, untuk sebelum masuk ke transaksi 18, kita masuk ke activities, kita inventory, masuk grouping. Kemudian grouping HT, home theater. Home theater. 10.500.000. Kemudian sales grouping, sales return grouping, discount order. Ya, di sini kodenya T. Lalu ya temannya yang akan kita jadikan satu grup, quantity-nya satu. Yes. Oke, home theater. 10.500, please save and karena kita ada dua yang akan kita jadikan, ada dua grup inventory, NCP dan HT. Ini nilainya 12 juta, 12 juta, grouping, NCP. Ya, sudah save and ya, kita masuk ke activities, sales, sales invoice, PT Mas Sentosa. Lalu sini jangan lupa tanggalnya, terus HT, quantity-nya 2, kemudian PNCP ini 3. Ya, total 57 juta, 59.565.
Kemudian kita masukkan invoice text number 7 14 Sudah, save and close. Kita pastikan dulu nilainya. Save and close. Oke, lanjut ke transaksi 19. Activities, sales invoice, cash IDR, cash IDR, EVCD, PX75, T, kemudian di sini TV, CVC, 425X, IT, voice debt, jangan lupa, points, Siti Jamila, kita lihat nilainya sudah sesuai, invoice text number, penjualan, pembayaran master card. Kalau sudah, kita klik sales receipt, lalu pilih cash ADR, pilih Mastercard, kita tulis Mastercard-nya, nomor Mastercard-nya 549 5439, kemudian 7280, lalu 3119 8007, ya 8007, tanggal ceknya ditulis 10. Oke, pembayaran cash, kemudian nomor ini jangan lupa 11, ya, checklist bayar, jangan lupa Anda klik icon kalkulator, lalu pastikan kembali 3664232. Oke, sudah, save and close. Kita lihat tadi this sales receipt yang tanggal 10 Februari. Oke ya. Oke, selesai. Kita langsung ke tahap berikutnya, jurnal voucher. Kalau jurnal voucher itu kita masuk activities, general ledger, jurnal voucher. Kita pilih sini voucher numbernya, Mastercard 04 02 001 11 2 2019. Description-nya adalah setoran kartu Mastercard ke Bank Mandiri. Oke, detailnya 73285.
kemudian Mandiri Rupiah. Kita tulis di sini 3590947. Baris berikutnya Mastercard. Oke. Nah, supaya kreditnya nilainya sama dengan debit, maka kita buat satu baris lagi, kita masuk baris satu lagi dan eh, klik di angka 0 nanti akan hilang, sehingga debit dan kreditnya adalah sama ya, 3664232. Kita save and close. Save and close. Lanjut ke transaksi 20. Nah, transaksi 20 itu berkaitan dengan retur barang dari faktur penjualan. Supaya nanti tidak ada masalah ketika Anda menuliskan sales return, maka Anda masuk ke setup, reference, kemudian sales, Anda checklist, can enter any item in sales return. Jika Anda tidak checklist ini, kalau Anda ingin menulis di bagian item, nanti Anda tidak bisa. Maka supaya Anda bisa menulis di bagian item untuk sales return, Anda klik di bagian sales return ini. Oke, kita masuk transaksi 20, activities, sales return, saya perform, kemudian masukkan sales returnnya, lalu di sini retur barang, dari saya perform, tanggalnya jangan lupa, jadi retur 15. Nah, ketika ada informasi seperti ini, jangan Anda yes, nanti semua akan diretur ya. Anda klik no, kemudian tentukan berapa jumlah barang yang akan dikembalikan. Lalu satu lagi, dua lagi, 3350, dia satu, 6610, dia dua, dia satu ya. Oke, setelah itu cross check bagian bawah, ini diskonnya 5, 575263, 893. Oke, terus save and new ya. Save and new. Kemudian PT Indah Teknik. Ini 1019 rektur dari Indah. Kita pastikan dulu jumlahnya sudah sesuai. Subtotalnya 438.320, total returnnya 482.152. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya.
transaksi 22. Sini save and close ya. Nah, di transaksi 22 itu penerimaan pelanggan rupiah, di mana nanti di bagian itu kita diminta untuk mengisi di bagian informasi diskon information. Nah, di situ ada diskon account, potongan penjualan, potongan penjualan. Nah, tetapi karena di sini di chart of account-nya saya itu belum ada self term discount ADR, maka saya buat dulu akunnya. List chart of accounts baru, hmm, sales is di refresh. Oke, kita baru bisa masuk ke transaksi 22. Transaksi 22. Activities, sales, sales receive, kemudian PT Emas Sentosa, BCA Rupiah, 01, 004, tanggal 6 Januari, ini ada checklist, kemudian tanggalnya jangan lupa, 2019, ini masukkan juga, jadi 20 juta, ya sekian, 59565, kalau paymentnya 20 juta, oke ya, kemudian kita lanjut ke transaksi 23, ini mitra elektrik, 01, 005, ini dia yang salah ini, untuk tanggal diskonnya, supaya sama, klik 2 kali, ini, sebentar, 16 Januari, nah, ini, kita lihat transaksi invoice number 1018. Oke,
Jadi invoice number ini tanggal 8 Januari ya. Di sini tanggal 8. Langsung lihat tanggal 018. Oke, save and close. Ulangi. Kita ulangi. Ini kita jangan save, cancel ya. Kita buat baru. Activities, sales reshape, mitra elektrik. Nah, sudah ganti ya. Jadi jika ini tanggalnya salah, Anda klik dua kali, kemudian Anda rubah tanggalnya. Ini kita Bali US dollar 01 005 10 11. Cek dari angsu- angsuran piutang mitra elektrik, ya, elektrik. Setelah itu kita lihat payment date-nya 10/01/2019. Ini kita checklist, kita klik kalkulatornya, kita klik oh ini 5.000 ya, 5.000. Jadi total distributed distribute amount-nya itu 5.000. 5.000 kita cross check lagi, total owing-nya 10.281, total payment-nya sekian ya. Kita lanjut ke save and new. Save and new. Kemudian untuk selanjutnya transaksi 24 kita masuk ke activity sales receipt PT Simamora, cash rupiah, eh, cek numbernya 01 006 10/01 2019. Tekanan terima tunai pembayaran Simamora Perkasa. Kemudian payment amount itu kita tulis 16 juta. Untuk dapat memunculkan diskon information, Anda klik dua kali di sini, kemudian klik tanda merah ini, diskon amount-nya tulis 250.000, lalu tulis sales, oke, sales term discounts. Nah, ini kan sudah uh, akun yang telah saya buat. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini 16 juta. Lalu jangan lupa kalkulator Anda klik tanggal sesuaikan 16 juta. Oke, 250.000. Save and new ya. Save and new. Cek sebelumnya 16 juta. Oke ya.
Sekarang transaksi 25, Cyberport Center, ini cash rupiah 01.07.2001 2019. Kemudian untuk memonya, pembayaran dari Cyberphone plus denda. Di sini kita tulis 74, tulis eh, minus 1 juta. Kemudian pilih sales term. Ya. Kemudian kalkulator. Kalkulator, kita lihat di bagian bawah. Oke, sudah sesuai. Kita save and new. Kita ke mitra elektrik di 13.900. Oke, cash rupiah. Cek nomornya 0108. Tanggalnya hari 11.01. Kemudian memornya terima PPN dari mitra elektrik. Ini tulis 766,1007. Checklist jangan lupa. Kemudian klik kalkulator. Ya, lalu tanggal payment date-nya disesuaikan. 19. Pastikan total owing-nya sama. Save and new. Transaksi 27, mitra elektrik. Nah, ini yang 14.000 ya. Ini kita pakai cash rupiah. Cek nomornya 01.09.23.01.2019. Terima pembayaran dari mitra elektrik. Klik bayar, kalkulator, sesuaikan tanggalnya. Pastikan total owing dan nilainya sama seperti di modul. Jika sudah, save and new. Terakhir, PT Indah Komputeknik, Mandiri, 01.11.30.01.2019. Memo kita kosongkan, kemudian di sini kita checklist 2, in payment amount-nya 1 juta ya. 1 juta. Oke, sudah sesuai. Klik kalkulator. Kemudian 30.19. Oke, sudah sesuai. Total owing-nya 28.928.96. Ini 26 juta. Klik save and close. Ya, sudah semua. Kita coba lihat laporannya. Laporan pertama
Em, saya akan contohkan satu laporan dulu. Laporan sales by customer details. Next. Jadi untuk laporan masuk ke report, lalu cari sales report by customer detail dua kali, klik dua kali. Kemudian tanggalnya tinggal Anda sesuaikan. Satu, lalu klik OK. Pastikan sudah sesuai dengan yang ada di buku. Sudah sesuai ya. Baik, saya rasa itu untuk laporan yang lain tinggal Anda sesuaikan di index to report. Di sini ada beberapa laporan yang bisa Anda gunakan untuk menampilkan laporan yang Anda inginkan. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.